Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu dan Bapak yang menonton acara podcast Indonesia in Abu Dhabi. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Ada 3 orang pesepeda dari Indonesia yang benar-benar bersepeda dari Indonesia dan sekarang sudah tiba di Abu Dhabi. Dan kita ingin menggali cerita, motivasi, dan mungkin apa yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua sehingga mereka ini bisa menjalankan suatu kegiatan yang mungkin tidak masuk di akal bagi sebagian besar orang ya, bagi orang lain kok bisa gitu bersepeda gitu. Jadi tanpa berpanjang lebar kita langsung sambut saja. Ada Pak Muhammad Fuad, betul Pak? Selamat datang Pak Muhammad Fuad. Kemudian ada Pak Andi Harfin, Daeng Talib, betul. Satu lagi Mas Hairul Maatini. Hairul Maatini. Oke, selamat datang di acara podcast kita. Terima kasih banyak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita sore hari ini waktu Abu Dhabi. Jadi tadi saya udah kasih pembukaan sedikit, semoga nggak ada yang salah dengan pembukaan saya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak. Nggak usah terlalu tegang. Atau masih capek abis sepedaan? Sedikit, tapi sedikit. Alhamdulillah tetap bersemangat insya Allah. Insya Allah bersemangat, alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kalau kita lihat dari bajunya nih, yang 2 bajunya hijau, sama bertiga hijau, tapi yang 2 berbeda, yang 1 berbeda. Mungkin ini saya kasih latar sedikit kepada Ibu dan Bapak bahwa karena ini walaupun bertiga, tapi mereka tidak sama-sama dari asal yang sama ya. Yang 2 dari Gorontalo, betul? Benar. Dan yang 1 dari Tangerang, ya Pak ya. Betul, dari Tangerang. Walaupun aslinya Balikpapan. Ya. Siap. Oke, kita mulai aja. Mungkin saya mohon pertama Pak Fuad boleh menceritakan Pak mengenai diri Pak Fuad. Mungkin asal dari mana, profesinya apa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad, usia 55 tahun, jalan 55 tahun, asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Profesi selama bersepeda ini sejak tahun 2019 saya tidak kerja. Jadi semua ini bekal yang saya dapat ini alhamdulillah dapat dari jalan. Dari jalan. Oke, siap. Baik. Keluarga tinggal di mana sekarang, Pak? Alhamdulillah sekarang saya jomblo, sudah pisah. Jadi anak 2 ikut sama mantan istri, 1 di Tarakan, 1 di Gresik. Di Gresik. Iya. Oke, siap. Tapi berangkat awal dari Tangerang, betul Pak? Benar, dari Tangerang. Itu saya berangkat pada tanggal 11 Desember tahun 2021 bersama kawan saya dari orang Tangerang asli, orang BDS, Serpong. Tapi beliau setelah kami sampai di Medan untuk menunggu Malaysia buka karena karena COVID pandemi pada bulan Januari Malaysia masih tutup dan belum ada kepastian kapan buka, beliau pulang. Kalau saya masih bertahan lanjut ke Batam untuk menunggu sampai Malaysia buka. Sampai Malaysia buka. Ya. Oke, siap. Ini udah mulai masuk sedikit ke ceritanya. Lanjut mungkin Mas Andi dulu. Silakan. Mungkin boleh cerita Mas Andi ini siapa, dari mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Andi Harfin. Tentunya saya bersama rekan saya Hairul Maatini. Kami berdua hamba Allah tentunya. Kami berdua hanya orang biasa tentunya. Kami dari Gorontalo. Kami bersepeda dari Gorontalo kurang lebih sudah 1 tahun perjalanan. Okay. Kami start dari tanggal 6 Juni 2021 dan kami, kalau saya Andi Harfin berarti masih ada keturunan ini ya, keturunan selatan, Sulawesi Selatan. Jadi Makassar. Iya, jadi Bapak Selatan, Ibu Gorontalo. Oke. Profesinya Mas Andi? Ya, jadi alhamdulillah kami melakukan perjalanan ini setelah lulus kuliah. Baru lulus kuliah? Baru lulus kuliah langsung. Oke, kuliah di? Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Waduh, orang ekonomi ya, Fakultas Ekonomi, akuntansi tapi jurusannya. Oke, kalau Mas Hairul mungkin boleh cerita sedikit, silakan. Ya, terima kasih. Saya Hairul Maatini. Saya juga lulusan dari Universitas Negeri Gorontalo.
jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya asli Gorontalo dan ibu bapak juga asli Gorontalo. Oke, orang Gorontalo nih Iya. ya, Masya Allah. Oke, nanti boleh kita tag nih orang Gorontalo. Oh, sama Balikpapan nih Pak, yang di tag Tangerang sama Balikpapan Pak? Balikpapan. Masya Allah. Sama juga Tangerang, soalnya juga ini juga berkat dari Tangerang juga saya bisa Oh, kesini. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, siap. Mungkin kita langsung nih ke pertanyaan yang paling besar menurut saya. Saya punya banyak, boleh aja. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang paling awal, karena memang ini pasti adanya di awal, adalah soal motivasi. Orang bersepeda di komplek aja 2 keliling 3 keliling nyerah gitu ya. Nah ini bersepeda dari Indonesia dan waktu itu mulainya adalah 2021 ketika pandemi sebetulnya belum bisa dikatakan turun ya. Yes. Gitu. Dan hasil kita ngobrol sebelumnya kendala-kendalanya banyak di soal negara yang belum dibuka gitu ya. Nah tapi sebelum kita ke situ boleh cerita motivasinya. Mungkin saya mulai dari tadi dari Pak Fuad, sekarang boleh dari Mas Andi. Silakan. Motivasinya apa Mas? Oke, jadi motivasinya adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perjalanan ini perjalanan ibadah, perjalanan religi. Jadi memang pada saat itu, singkat cerita ya, di akhir 2019 pada saat itu sementara menyelesaikan studi dan sudah mau memikirkan kira-kira setelah wisuda mau ngapain seperti itu. Dan mungkin sebagian orang pada umumnya setelah wisuda cari kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya mengambil pelajar atau pengalaman selama 1 tahun sampai 2 tahun sebelum mungkin masuk di dunia kerja. Nah, sehingga pada saat itu setelah belajar, jadi di akhir 2018 itu saya mulai belajar membaca Al-Quran, jadi mulai mendalami ilmu agama. Jadi mulai membaca Al-Quran alif, ba, ta. Jadi dari awal dari nol. Okay. Dan alhamdulillah dari sedikit ilmu agama yang saya pelajari adalah nantinya di akhirat kelak itu akan ditanyakan kira-kira digunakan untuk apa masa mudamu. Sehingga memang basically kan kami adalah pecinta alam Mapala di Universitas Negeri Gorontalo di Mapala Benua. Jadi memang sukanya adventure. Nah, sehingga saya berpikir, sedangkan misalkan di hutan, di alam bebas, misalkan kita bisa survive misalkan. Nah, sehingga terpikirkan lagi, jadi ini saya rasa setiap pribadi seorang muslim punya kerinduan tersendiri untuk datang ke Baitullah. Nah, sehingga saya pun demikian, dan keinginan ini dari waktu SMA. Jadi SMA itu saya pernah mencoba untuk menabung uang ke Baitullah, tabung buat apa celengan yang besar, terus gemboknya juga besar biar tersugesti ya, biar tersugesti biar isinya besar. Nah, kuncinya saya buang biar nggak di ini kan, isi tabung akhirnya kecongkel. Ada beberapa kali dan hasilnya gagal karena memang saya sadari bahwa saya bukan tipikal orang yang pandai menabung. Padahal jurusan akuntansi, salah ya, nggak ada hubungannya. Lanjut silakan. Ya. Nah, sehingga terciptalah ide untuk bagaimana untuk datang ke Baitullah dengan adventure yang basic tadi sebagai pecinta alam, terus dibekali lagi dengan sedikit ilmu agama, sehingga yang memotivasinya adalah bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tahu atau kita sadari bahwa para salafus saleh dahulu ketika misalkan untuk beribadah atau mencari ilmu itu sampai ribuan kilo jalan kaki misalkan. Nah, awalnya juga sebenarnya perjalanan kami ini backpacker, bukan bersepeda. Awalnya backpacker, oke. Iya. Dan alhamdulillah karena ada punya sepeda, jadi kita beralih ke sepeda. Oke. Kalau Mas Hairul ini kan sama-sama ya, sebetulnya Mas berdua ini kan punya apa istilahnya Muslim Youth Journey ya. Itu kalau kami perhatikan dari akun YouTube dan juga di Instagramnya ya. Nah, sama-sama kuliah bareng, SMA bareng juga jangan-jangan? Enggak. Oh enggak, kalau sip. Nah, tapi motivasinya pasti beda dong. Coba boleh mungkin kami dengar motivasinya. Dari saya pribadi mungkin dari latar belakang ya. Dari latar belakang keluarga yang mungkin kurang, kalau bisa dibilang ekonomi lemah, sangat melemah. Jadi
kebetulan di 2019 itu diajak oleh saudara Andi, dan sebelum itu ketika di kampung itu setiap lebaran itu ibu itu selalu lihat televisi yang saat itu kan ibadah haji juga. Betul. Dan beliau sempat bilang bahwa kapan ya kita bisa berhaji dan melaksanakan haji tersebut. Dan di 2019 itu saudara Andi ajak saya, dan saya berpikir mungkin ini yang sinyal-sinyal untuk saya bisa berbagi dan membalas kebaikan kedua orang tua saya yang membesarkan saya. Dan dengan perjalanan ini insya Allah Allah bukakan rezeki saya untuk kedua orang tua saya, mungkin seperti itu. Masya Allah, siap. Mungkin sekarang giliran Pak Fuad nih, boleh Pak sharing sama kita, cerita sama kita motivasinya Pak Fuad. Kalau yang dua tadi masa muda yang harus dihabiskan ya dengan bermanfaatan dan juga melihat cerita-cerita salafus soleh gitu ya. Kalau Mas Hairul tadi juga ada bagian dengan bakti orang tua ya, berharap memberikan kebaikan bagi orang tua. Pak Fuad apa nih Pak motivasinya Pak? Kalau saya rindu sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ceritanya ini pada saat saya bersepeda itu, mulai bersepeda itu juga saya mulai kenal sama Rasulullah. Benar. Sebelumnya saya tidak tahu sama Rasulullah itu dalam arti kata sholawat itu. Jadi saya nggak pernah sholawat, taunya sholawat itu pada saat sholat aja, tidak tahu juga itu sholawat. Jadi pada saat itu saya bersepeda ini pada saat katakanlah saya sudah mulai dekat sama Allah. Jadi saya dekat sama Allah, ya saya dekat dulu sama Rasulullah. Jadi saya dari situ alhamdulillah ini buat saya jadi sepeda ini anugerah saya, jembatan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulullah. Jadi saya awalnya bersepeda, saya tidak pernah bersepeda, tidak juga punya sepeda. Jadi pada saat itu tahun 2019 bulan Jakarta itu ada akhir tahun itu reuni akbar itu di Monas. Nah itu saya pada saat itu saya berangkat dari Balikpapan ke Jakarta itu tanpa basic bersepeda saya. Tapi Saya nekat, nekat. Jadi pada saat itu saya dikasih pinjam sama teman sepeda. Itu sehari sebelum berangkat saya dapat sepeda. Oke. Jadi pada saat perjalanan itu saya ini yang terasa aneh itu pantat aja ya. Kalau yang lain itu yang lain tidak apa-apa. Panasnya luar biasa. Luar biasa. Ini insight dari pesepeda ini ya. Iya, luar biasa panasnya, luar biasa. Jadi saya sampai Jawa Tengah itu baru bisa berkurang sakitnya. Kalau ini kaki apa segala macam, alhamdulillah. Masya Allah. Tak ada sakit-sakit. Lain capek lelah besok sehat lagi gitu. Istirahat hilang gitu ya. Tapi setelah itu alhamdulillah sudah tidak ada rasa sakit-sakit lagi. Jadi saya pada saat itu juga saya mulai cinta sama Rasulullah, mulai banyak-banyak salawat. Jadi saya selama ngayu itu salawat, zikir, istighfar, salawat, zikir. Jadi alhamdulillah di dalam perjalanan itu tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Sampai sekarang ini tidak ada. Tidak ada pernah ban bocor, rantai putus, ban pecah, tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin Allah tahu, saya soalnya tidak tahu sepeda. Makanya saya bilang, saya tidak ada punya basic sepeda. Itu awalnya saya pakai sepeda, yang gigi 1, 2, 3 itu nggak pernah saya rubah itu. Awalnya dari Balikpapan Jakarta. Nggak pernah saya rubah, jadi ada tanjakan sedikit aja saya nggak kuat. Karena giginya iya, nggak tahu saya takut salah. Dan itu sepeda teman juga ya? Iya, sepeda teman. Takut rusakan. Terus takut putus apa segala macam. Tapi sekarang sekarang sudah jadi milik apa gimana nih Pak sepedanya? Ini sepeda juga semua saya tidak ada beli. Jadi sepeda kedua waktu itu yang pertama dibeli sama orang Jakarta. Karena itu mungkin buat dimuseumkan atau gimana, saya belum tahu. Terus yang kedua pada saat itu saya bilang sama teman yang pinjamin ini, Bang saya mau pinjam sepedanya Bang. Soalnya habis setelah itu saya ada niat mau ke Mekah tahun 2020. Tapi nggak bisa karena COVID. Sama beliau dikasih, ambil aja bilang.
sepeda federal. Nah itu sepeda federal pada saat saya mau ke Mekah ini saya pakai. Nah itu sekarang posisinya di Lampung, ditinggal karena itu gear belakangnya itu kocak gitu loh. Kocak. Terus alhamdulillah dari orang Tangerang yang saya bilang itu, yang saya setar bersepeda di Tangerang itu ada kirim donasi untuk beli sepeda baru, sepeda elektrik. Jadi saya beli sepeda elektrik dari Bandar Lampung, itu saya pakai sampai di Seremban, Malaysia, Negeri Sembilan. Ya. Itu hancur gearnya itu. Itu ada masanya katanya. Sepeda elektrik itu ada masanya setiap 2.500 itu mesinnya harus diganti. Sedangkan saya pada saat itu di Seremban sampai 2.800 lebih. Ya, jadi saya ganti dan sekarang ini orang Seremban mendonasikan sepedanya untuk saya. Jadi sekarang udah bukan elektrik lagi? Bukan, manual. Saya lebih prepare manual. Soalnya manual tidak kepikiran dengan ngecas. Ya, dan juga kalau elektrik mati, masya Allah luar biasa beratnya. Karena dia ada alatnya. Ada mesinnya. Betul. Oke, ini ceritanya semua seru ya. Maksudnya saya pribadi juga bukan orang sepeda, jadi mungkin kita yang nonton juga semua selain dapat motivasi, mungkin nanti dapat info-info sepeda juga ya harapan kita ya. Karena ini cyclist ya, istilahnya pesepeda. Oke, tadi udah soal motivasi, alhamdulillah Pak Fuad juga udah sharing. Selanjutnya nih, bersepeda, kita aja kalau mau sepedaan kemana-mana pasti kita mikir kan bawa air, bawa apa ya kan, ini jam berapa gitu. Nah ini bersepeda dari Indonesia ke sini, persiapannya apa aja? Mungkin kita mulai dari Mas Hairul nih, apa mungkin yang bisa diceritakan sama kita, apa yang dipersiapkan sebelum berangkat? Tentunya yang pertama mental ya. Betul sekali. Karena kenapa mental? Karena saya juga seperti Bapak Fuad, karena saya bukan pesepeda juga dan saya tidak punya sepeda, dan betul sekali apa yang dibilang tadi, sakit pantat itu ya Allah. Saya dari Gorontalo sampai Batam itu masih pakai celana lapis, pakai pedi. Sekarang sudah tidak ya? Dari Singapura sampai sini alhamdulillah sudah menyesuaikan urat-urat saya ya Allah. Cuman karena motivasi saya untuk lebih pingin berbuat lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, bukan pingin jadi orang baik ya, tapi pingin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi selain itu, selain mental, kita harus persiapkan perbekalan dari pesepedanya, dari perlengkapan tidur, perlengkapan spare cadangan sepeda, dari tools-toolsnya, dan kain atau pakaian secukupnya, pakaian tidur dan pakaian saat kita goes, pakaian ibadah. Jadi seperti itu. Oke, sip. Silakan Mas Andi lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan? Saya dengar ini sebetulnya setahun lamanya di Indonesia ya, karena ada beberapa persiapan yang dilakukan. Boleh mungkin sharing sama kita, Mas? Iya, kalau saya memang persiapan yang tadi memang mental, terus fisik tentunya, karena memang bersepeda berarti kita harus menggunakan fisik. Mungkin kalau flight, sedangkan orang flight saja harus fisik. Betul. Yang bugar ya. Nah, fisik, jadi awalnya itu kan memang ide dari saya, terus saya mengajak beberapa teman-teman. Nah, tentunya teman-teman yang saya ajak, saya lihat juga fisiknya. Nah, karena memang basicnya Khairul ini memang bukan pesepeda. Cuman memang saya tahu fisiknya sering naik gunung, turun gunung. Jadi kita biasa kalau di masih kuliah itu kan, kalau misalkan ada ekspedisi atau di hutan itu sering bareng, sehingga tahu fisiknya seperti apa. Sehingga saya mengajak beliau. Waktu itu persiapan pertama saya coaching beliau itu bulan puasa. Ngapain tuh bulan puasa? Bersepeda. Jadi bayangkan bersepeda dari pagi sampai siang, itu sekitar 70 kilo. Sudah kering. Bisa dibayangkan ya. Jadi tentunya fisik, mental tentunya. Dari fisik dan mental itu memang kita sudah ditempa di Mapala tentunya. Sudah ada basic ya. Sudah ada basic. Misalkan itu ilmu survive, terus
ilmu navigasi darat, bagaimana manajemen perjalanan. Jadi pemetaan juga, alhamdulillah kami ini jadi rute perjalanan dan lain sebagainya. Terus manajemen perjalanan juga. Jadi manajemen perjalanan itu ada pra pelaksanaan, terus pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kan. Jadi pra pelaksanaan itu berbagai macam persiapan. Misalkan sepeda, jadi harus memang dan memang pada saat itu kita persiapannya seadanya. Nah, pada saat itu memang pada saat COVID ya, COVID yang masih pada tinggi-tingginya. 2021. Oke. 2021 bulan Juni. Nah, itu pada saat itu di Jawa itu PPKM level 4. Yang paling darurat, iya, yang paling darurat. Cuman saya bilang bismillah. Insya Allah ada jalan, karena saya bilang pada saat itu sama Khairul, kalau misalkan kita tidak jalan sekarang, kita tidak akan pernah jalan, karena takutnya hati kita, hati kita ini sering turun naik ya. Betul. Sering turun naik, takutnya akan kendor motivasinya, sehingga dari situ. Nah, setelah itu yang memperkuat dari persiapan itu, yang memperkuat itu sebenarnya ilmu agama, karena dari keyakinan kita. Jadi mungkin yang orang atau keluarga di rumah yang sering dikhawatirkan itu adalah yang pertama rezeki, mau makan di mana, terus tidur di mana. Ini yang pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang hampir kita tidak dikasih izin ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan keamanan. Tentunya seperti kalau orang tua itu kan sering lihat berita ya, terus misalkan ada konflik di daerah ini, ada konflik di daerah ini. Nah, tentunya selama 1 tahun dari akhir 2019 sampai 2021 pada saat kita jalan itu, kita persiapan lebih kepada riset. Jadi kita riset daerah-daerah yang kita akan lalui, orang-orangnya, budayanya seperti apa. Misalkan jangankan dulu di luar negeri, di Indonesia saja kan ada berbagai macam budaya, karakter yang berbeda. Misalkan Solo dengan Jawa Timur misalkan yang berbeda, ya? Yang sangat berbeda. Nah, jadi persiapan itu kita mengumpulkan riset. Jadi kita hubungi semua teman-teman yang berpengalaman dalam touring internasional, khususnya bersepeda. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak teman-teman petouring internasional yang punya pengalaman. Misalkan pada saat itu Mas Hakam Mabruri yang pernah bersepeda juga ke Mekah bersama istrinya, itu malah lebih ini lagi. Terus ada lagi Om Bambang Trev yang pernah touring di Eropa. Terus ada juga Om Paimo yang pernah keliling dunia, Eropa, Amerika, Afrika juga. Nah, tentunya kita mengumpulkan data-data itu dari teman-teman itu semua. Nah, dari situ selama setahun. Nah, walaupun pada saat start itu perbekalan kami nggak semuanya, karena memang persiapan kami itu sebenarnya saya berpikir masih di Indonesia, karena kalau sudah di luar negeri sudah agak susah. Jadi selama masih di Indonesia itu kami persiapan dari segi bahasa. Jadi di Makassar kita sempat singgah selama sebulan untuk belajar bahasa Arab, walaupun cuma dasar-dasar ya. Jadi bisa nih bahasa Arab sekarang ya? Alhamdulillah. Nah, yang dasar-dasar saja. Terus selanjutnya kita juga singgah di Pare, Kediri, untuk kursus bahasa Inggris di kampung Inggris. Yes. Nah, terus jadi bahasa Inggrisnya juga sekarang udah keren ya? Alhamdulillah, a little. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Misalnya 2 pekan saja kemarin. Iya. Sangat singkat ya. Nah, minimal misalkan di airport kita bisa memahami apa yang dijelaskan, diinstruksikan, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya persiapan kita itu waktu berada di Jakarta. Jadi memang di Jakarta itu kami mempersiapkan dokumen-dokumen. Jadi sebelum jalan ini kita tetap mempersiapkan dokumen-dokumen, walaupun pada saat itu qadarullah belum ada negara yang buka pada saat itu turis visa. Karena COVID ini. Karena COVID. Oke. Cuman memang tapi kami sudah sounding ke duta besar misalkan India,
Pakistan, Iran, karena itu 3 negara yang kita harus mengurus visa kan pada saat itu. Kita sudah sounding bahwa kita akan melakukan perjalanan ini. Nah, karena sudah 2 bulan di Jakarta tidak ada perkembangan, ya kita bismillah jalan. Pada saat itu Singapura dan Malaysia belum buka, tapi harus menggunakan karantina, sedangkan itu kosnya lumayan cukup besar. Sehingga kita jalan, alhamdulillah pada saat di kota terakhir di Batam, 1 bulan sebelum kami tiba di Batam itu sudah ada informasi kalau Singapura dan Malaysia buka tanpa karantina. Oke. Jadi itu waktunya pas ya. Nah, jadi menurut kami start itu sebenarnya pada saat waktu ke luar negeri. Jadi persiapan itu selama dari Indonesia, dari Gorontalo sampai di Batam itu kami menjual t-shirt untuk pendanaan kami. Jadi di tiap-tiap kota itu kami menjual kaos dan topi juga. Alhamdulillah bisa mencukupi, dan tentunya banyak yang mensupport perjalanan kami juga. Kami dari Gorontalo sampai di saat ini alhamdulillah banyak perantara yang dikirim oleh Allah untuk membantu perjalanan kami tentunya. Masya Allah. Ini tadi ada 2 yang saya catatnya, tapi kita lanjut ke Pak Fuad dulu kali ya. Kalau Pak Fuad persiapannya apa Pak sebelum melakukan perjalanan ini? Kalau persiapannya karena ini perjalanan lintas negara ya, jadi ya awalnya buat paspor dulu. Paspor utama, tapi setelah itu saya cari informasi mengenai visa untuk melintasi negara. Saya dapat kabar bahwasanya lintas negara itu kalau untuk khusus Asia Tenggara masih bebas free visa. Tapi kalau sudah masuk di negara Asia itu harus membuat visa, katanya bisa pada saat kedatangan, visa on arrival. Yeah. Nah, jadi udah saya dengar begitu sudah saya jalan. Kalau fisik saya sambil jalan aja. Sambil jalan. Saya fisik tidak terlalu memikirkan. Saya sambil jalan karena saya yakin sama yang saya bilang itu, dengan berbanyak-banyak membaca salawat, zikir, melaksanakan segala perintah Allah itu, insya Allah. Saya juga pengalaman itu pada saat saya sakit, habis makan, tiba-tiba kenapa ini perut sakit ini, apa gitu ya. Saya percaya sama salawat aja, saya baca-bacain, alhamdulillah hilang sendiri. Jadi saya ada sakit di kaki, di mana itu, saya baca-baca itu. Saya yakin sama salawat, insya Allah. Masya Allah. Sembuh sendiri. Jadi alhamdulillah juga saya juga di jalan-jalan itu, ya mungkin semua ini karena Allah ya. Jadi ada orang minta tolong, minta bantu, saya kasih dengan perantara Allah melalui salawat juga. Alhamdulillah. Sembuh, alhamdulillah ya karena Allah semua. Masya Allah, subhanallah. Saya termotivasi juga nih saya. Oke, lanjut. Tadi catatan saya adalah masalah izin orang tua nih, karena yang 2 masih muda ya, masih lulus kuliah baru, ya kan? Iya, alhamdulillah. Kalau Pak Fuad, berarti waktu itu memang sudah berpisah ya? Iya, sudah berpisah. Langsung saja bisa memutuskan sendiri. Berarti saya langsung ke yang berdua nih. Mungkin Mas Andi, balik ke Mas Andi lagi nih. Gimana meyakinkan orang tua? Iya, tentunya berat ya. Memang dari saya sounding ke orang tua itu dari akhir 2019 itu, dari muncullah ide itu. Nah, saya sudah kasih tahu ke orang tua. Memang pada saat itu orang tua jawab, nggak kasih jawaban tidak. Cuman kata orang tua pada saat itu, selesaikan dulu kuliahnya. Nanti setelah itu mau ngapain dipersilahkan. Okay. Tapi tentunya berat ya. Tapi itu yang sering saya ulangi, mungkin misalkan pulang dari kampus, saya kasih ngomong lagi, diulang terus. Cuman memang saya selalu memberikan kepercayaan kepada orang tua, menjaga kepercayaan dari orang tua. Misalkan saya belajar hidup mandiri juga waktu kuliah, saya membantu juga orang tua. Jadi sambil kuliah pada saat itu saya pernah jual makanan box dibawa di kampus. Terus saya juga pernah ojek online. Jadi sambil kuliah. Nah, jadi mungkin itu
bisa apa ya, bisa meyakinkan orang tua bahwa insya Allah anaknya sudah bisa Mandiri. dilepas dengan mandiri seperti itu. Walaupun memang apa ya, kekhawatiran orang tua itu pasti Iya. pasti lebih ya. Ketika akhirnya boleh tahun berapa tuh? Akhirnya boleh itu pas waktu wisuda alhamdulillah dibolehkan. Walaupun pada saat sudah mau jalan itu tetap tentunya berat ya. Iya pasti ya, betul. Silakan kalau Mas Hairul, orang tua waktu itu langsung memberi izin atau sama nih perjuangan lama dulu? Kurang lebih sama, cuman waktu itu saya Andi juga datang ke rumah, bantu tanya, dan waktu itu belum ada jawaban juga. Dan pas waktu itu seminggu sebelumnya mau buat paspor, saya sudah nanya sama bapak ibu tapi belum ada jawaban. Dan waktu itu saya bingung, bikin tidak. Dan saya ambil keputusan sendiri, bikin saja dulu. Tapi untuk perjalanan ini kan yang dipublish waktu itu cuma Andi. Saya di silent. Karena belum ada kepastian. Ini sudah persiapan, sudah angkat di Facebook, di Instagram. Cuman satu yang berangkat. Dan waktu itu saya buat paspor dan saya balik lagi, tanya lagi, sampai saya bilang, karena kan bukan kebetulan, alhamdulillah ibu punya anak 4, perempuan yang pertama, saya anak kedua, sisanya laki-laki, 2, 3, 4 laki-laki. Sempat saya bilang, Bu, bisa tidak? Karena kan anaknya ibu kan 3 laki-laki, bisa kan diikhlaskan 1 aja? Karena kan masih ada 2. Sempat karena berbagai macam alasan saya untuk bertanya, bilang tanya sama bapak, tanya sama ibu. Itu artinya tidak ada izin gitu. Selalu kalau orang tua begitu, kalau bapak gak kasih izin lempar ke ibu. Sempat bapak itu tawarin biar saya nikah, dan saya bilang, saya juga ini pingin nikah tapi kan belum punya pasangan kan, makanya aman. Oh gitu, oke. Seru juga ya sampai ditawari hal lain dulu supaya melenceng dari biar nggak berangkat. Jadi waktu itu sempat dikasih itu waktu mau sudah prepare semua, karena kan saya sudah siapkan semua paspor, sepeda sudah. Sepeda enggak ya? Sepeda Hamin 2 dapat sepeda. Jadi memang ini nggak punya sepeda sama sekali ya. Dan bukan sepeda. Cuman saya yakinkan dia. Yang penting pada saat saya ngajak itu dia bilang dia nggak punya sepeda kan. Dia bilang yang penting punya keinginan yang kuat dulu untuk kayak betul gampang itu ke belakang itu. Padahal pada saat itu juga saya juga itu cuman dikasih pinjam juga sepeda pada saat itu. Cuman alhamdulillah ada jalan. Sip, lanjut. Saya mau nanya ke siapa dulu nih sekarang nih? Pak Fuad ya, gitu nanya ya. Pak Fuad pernah nggak Pak merasa tiba-tiba pada satu titik, aduh saya mau udahan? Karena kan Bapak katanya berdua ya, sebetulnya tadi mulai perjalanannya berdua, terus kemudian yang satu akhirnya mundur, pulang kembali ya kan ke Tangerang. Nah, kalau Pak Fuad sendiri ada nggak tiba-tiba di satu titik sangat rendah di mana Bapak hampir menyerah? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada? Ya, soalnya niatnya yang sangat kuat sekali. Jadi sama halnya pada saat saya bersepeda 2019 itu awalnya banyak yang mau ikut. Cuma pas di jalan tidak ada, mundur semua. Kalau saya nggak mau balik kanan. Apalagi ini tujuannya ya mudahan dapat ridho Allah ya. Jadi saya nggak mau balik kanan, dan juga saya memang ingin sekali sampai ke Mekah itu dengan bersepeda. Karena bersepeda ini yaitu saya bilang awalnya itu sejarah buat saya untuk udah bisa dekat sama Allah, sama Rasul. Jadi momen sepeda ini, jadi selama ini saya sepeda ya itu. Ini bukan tujuannya untuk ke Mekah aja, jadi untuk silaturahmi, ketemu orang-orang soleh, sama ziarah-ziarah ke makam wali-wali Allah. Karena kita silaturahmi sama orang-orang soleh, habaib, ulama, sama halnya kita silaturahmi sama Rasulullah. Karena mereka adalah penerus Rasulullah. Kita belajar agama dari mereka. Mereka belajar agama dari Rasulullah. Sama halnya kita ziarah ke makam wali-wali Allah. Mereka juga penerus Rasulullah.
Jadi itu alhamdulillah itu yang saya kejar selama ini. Jadi selama perjalanan ini bukan hanya ke Mekah, jadi saya kalau ada bisa menyempatkan diri ziarah, saya ziarah. Jadi tidak langsung tujuannya Langsung, Mekah ya. ya. Dan memang kalau dalam hal ini Pak Fuad berarti memang berbeda kelihatannya rutenya ya dengan Mas Andi dan Mas Hairul. Kalau Mas Andi Mas Hairul sudah punya rencana, kalau Pak Fuad berarti salah satu tujuannya adalah juga untuk menziarahi makam-makam wali Allah gitu ya Pak ya? Ya, makanya pas kami di Malaysia, saya tujuannya ke Kelantan, mereka lewat ke Perlis. Kan beda arah itu, Kelantan itu kan mau ke Patani, karena saya mau ziarah di situ. Mau ziarah, karena ada makam Syekh Abdul Samad Al-Palembani, saya mau ziarah situ. Kalau di Malaysia saya ziarah itu dari awal sampai ke terakhir sampai Kelantan tuh ziarah terus kan banyak di Semenanjung Malaysia ya, Pak ya? banyak. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan di sini juga bisa ziarah ini. Katanya ada di Masjid Agung ada makam situ ya. Itu saya harus tanya dulu makam siapa yang ada di situ. Oke, siap. Baik, kalau Mas berdua, mungkin Mas Hairul sekarang, kita mulai Mas Hairul lagi. Pernah nggak titik terendahnya Mas Hairul deh, selama perjalanan dari mulai Gorontalo sampai sekarang sampai Abu Dhabi, mana yang paling rendah? Yang sampai bikin hampir balik kanan mungkin? Kalau untuk balik kanan tidak ya, cuman kalau misalnya dicontohkan sebagai bersepeda ini dilombakan, pasti saya sudah kalah. Tapi kekalahan itu artinya di saat lomba itu kalau bisa dibilang saya sudah kalah, tapi saya mencoba untuk bertahan dan karena mungkin ini bukan perlombaan, saya bertahan dengan apa yang saya rasakan, karena di awal itu memang berat ya, sangat-sangat berat. Fisik semua, kalau mau dibilang sudah hancur semua ini fisik, kalau mau dibilang. Cuman lagi-lagi saya kembali ke niat awal saya. Saya ingin sekali untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbaiki diri saya yang sebelum-sebelumnya, karena kan latar belakang saya itu tadi kita belajar agama sama-sama, hampir mirip semua, kita ojek online sama-sama juga, naik gunung sama-sama, ya, bertengkar sama-sama, jadi seperti itu. Karena niatnya lagi-lagi untuk niat ke Baitullah itu sangat kuat dan ingin berbakti kepada kedua orang tua, karena kan kalau saya berpikir dari Gorontalo sampai di sini untuk dibandingkan dengan perjuangan ibu mengandung kita 9 bulan, itu tidak ada apa-apa. Masya Allah. Jadi seperti itu untuk teman-teman pemuda yang di luar sana yang masih ada kedua orang tuanya, segera berbaktilah mulai dari sekarang. Mantap. Mas Andi sekarang, titik terendahnya ada nggak? Tadi soalnya kalau Mas Hairul sebetulnya semua rendah ya. Iya, rendah Tapi semua. selalu kembali masuk. Kalau Pak Fuad nggak ada, karena semangatnya mengalahkan semua. Kalau Mas Andi ada nggak? Titik terendah apa ya? Mungkin kita ada sebuah ketidakpastian dalam perjalanan. Misalkan pandemi pada saat itu yang misalkan nggak bisa kita melanjutkan perjalanan, misalkan kita sempat tertahan misalkan di Bekasi, Khairul sempat sakit selama sebulan. Oh iya. Jadi memang apa ya? Memang dari awal dari persiapan itu kita sudah persiapkan diri sampai hal yang terburuk nanti. Oke. Mungkin hal yang terburuk adalah kematian, dan kematian itu pasti akan datang dan menimpa kita. Ya. Seperti itu. Dan apa ya? Setiap masa sulit itu selalu tertimpa dengan motivasi kita ke Baitullah. Jadi memang ketika kita ada masa sulit harus ada motivasi yang akan menyaingi itu, sehingga insya Allah kita akan bisa melewati masa sulit itu. Dan kita selalu tentunya karena kita berdua banyak perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan hampir setiap hari kita bertengkar dan lain sebagainya. Cuman alhamdulillah karena kita punya tujuan yang sama, kita punya misi yang sama, alhamdulillah bisa misi itu yang nantinya akan meredup misalkan tanjakan yang tinggi, tentunya capek,
mau mengeluh, tapi walaupun pada saat itu capek, apa ya, motivasi ingin selalu membayangkan Baitullah itu memang apa ya, ada rasa tersendiri yang mungkin tidak bisa diungkapkan, dan itu yang menjadi spirit besar kita bisa bertahan sampai dengan saat ini. Dan misalkan kemarin di boulder kita sempat tertahan, kita hampir tidak bisa lewat, kita harus dibilang kita harus balik, harus flight, dan tentunya panjang cuaca di Jazirah Arab ini kan memang luar biasa sampai lagi musim panas. Menuju musim panas. Jadi ini belum panas banget ya. Masya Allah. Dan itu selalu terbayang, selalu yang memotivasi kita untuk tetap bertahan sampai dengan saat ini adalah mengingat Baitullah, mengingat ridha Allah, karena tentunya perjalanan ini kita mengharapkan ridha Allah ya. Karena buat apa kita susah-susah bercapek-capek kalau hanya untuk mencari ridho manusia ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi ketika titik terendah ada kondisi-kondisi di mana kita ketidakpastian ya, selalu kita mengingat setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan misalkan itu tanjakan, setiap ada tanjakan itu misalkan tanjakan yang memang begitu terjal ya, setelah itu ada turunan. Nah itu kita selalu berpikir setelah itu pasti ada turunan. Misalkan kita pernah goes di malam hari, hujan, dan pada saat itu kita lihat di maps tidak ada masjid, tidak ada homestay, hotel, dan kita harus terpaksa menginap di pom bensin. Kita buka tenda di samping pom bensin di stasiun area, dan alhamdulillah setelah bersusah-susah di situ, besoknya kita waktu pas tinggal itu kan waktu di Thailand. Setelah itu pas tinggal di Bangkok kita dapat dikasih apartemen untuk kita tinggali. Jadi setiap kesulitan itu pasti alhamdulillah ada kemudahan. Baik, tadi udah dapat cerita motivasinya, persiapannya, ups and down di jalan ya. Sekarang mungkin saya pengen tanya, kalau perjalanan secara umum yang saya tahu Pak Fuad dan Mas Andi serta Mas Hairul ini berbeda jalur ya. Tadi kan Pak Fuad cerita kalau Pak Fuad memang ada tambahan juga dengan menziarahi habaib, ulama, wali Allah gitu ya Pak. Nah, kemudian saya juga tahu bahwa kemudian akhirnya terpaksa harus naik pesawat. Niat utamanya semua mau naik sepeda gitu ya. Iya. Tapi ada naik pesawat. Itu mungkin boleh cerita dulu kenapa? Mungkin Pak Fuad boleh. Kenapa Pak? Bapak naik pesawat mulai kapan sampai mana dan kenapa itu Pak? Saya naik pesawat mulai dari Bangkok. Dari Bangkok. Ya. Sebelum naik pesawat tentunya saya mampir dulu ke KBRI Bangkok. Di sana disarankan tidak memasuki Myanmar, karena Myanmar sekarang dari kondisi kudeta, konflik, kudeta militer. Jadi juga kehidupan di sana agak sulit. Terus juga kita kalau masuk situ nanti bisa disandra sama pemberontak, nanti buat jaminan segala macam, diculik, dan juga buat visa izin masuk juga agak susah katanya. Jadi ya itu saya skip. Jadi rencana mau lewat Laos, lewat utara, lewat Cina. Cuma saya dengar juga susah juga katanya masuk Cina. Betul. Apalagi sekarang ini lagi rame-rame karantina COVID lagi. Jadi ya udah. Terus saya dengar sama itu informasinya di India juga katanya kalau mau buat visa harus ke Jakarta. Ya. Waduh, saya bilang ya. Terus ya ada kawan yang sudah ke sana, saya disarankan sama Bang Andi flight ke Oman. Ya awalnya sih saya mau ke Oman karena di situ bisa visa on arrival ya. Bisa, jadi saya mau coba, tapi pas waktu berjalan itu Bang Andi informasikan jangan ke Oman, langsung aja ke Abu Dhabi. Abu Dhabi kita di sana ketemuan aja, nanti sekalian kita bantu urus minta bantuan urus visa gitu.
Jadi ya udah saya bilang daripada saya nanti menunggu bersamaan juga sampai di Abu Dhabi, sudahlah saya langsung ke Abu Dhabi aja. Jadi memang sih ini keadaannya tidak bisa dielak ya. Saya sih pinginnya ke Mekah ini bersepeda. Betul. Cuma karena kondisi-kondisi tertentu harus dilewati ya bagaimana. Betul. Tapi kita serahkan semua sama Allah ya. Cuma Allah aja yang bisa menilai ini ridhonya kita, mudahan aja kita mendapatkan ridho dari Allah ini dihitung sebagai ibadah. Ya itu aja. Betul. Oke. Mas Andi mungkin sama Mas Hairul. Jadi kalau saya lihat beda ya kalau Mas Andi sama Mas Hairul dari Bangkok ke Oman, ke Muscat. Boleh cerita mungkin? Iya, jadi memang perjalanan kita bersepeda ya. Dan kita sebagai manusia tentunya hanya cukup merencanakan. Dan karena saya orang lapangan, bukan orang konsep, jadi sudah terbiasa dengan situasi yang berubah-ubah di lapangan. Iya, seperti itu. Jadi waktu perencanaan kami kan memang kalau untuk jalur darat bersepeda itu sebelumnya bisa kita mengurus visa di jalan, karena hampir setiap negara seperti India, Pakistan, Iran, terus Uni Emirat Arab itu bisa elektronik visa sebelumnya. Tapi ada regulasi terbaru, misalkan India yang tidak bisa lagi kita mengapply elektronik visa dan visa on arrival. Jadi memang regulasi terbaru itu seperti itu. Dan Myanmar juga, karena pada saat itu waktu kami di Bangkok, Pak Fuad masih di perbatasan ya Pak Fuad ya. Jadi perbatasan. Memang tidak pernah ketemu ya sebelumnya? Tidak pernah. Cuma udah kontak-kontakan kita aja. Pernah barengan di Batam ya sama-sama. Cuman memang nggak ketemu pada saat itu. Oke, pada saat yang sama di Batam. Nah, tapi tidak ketemu. kita hanya ketemunya sama yang dari Magelang. Oh, oke. Jadi yang dari Magelang itu sehingga kita dari Singapura sampai di Bangkok itu bersama dengan pesepeda asal Magelang. Tiga. Okay. Yang tujuannya juga sama, mau ke Mekah. Dan alhamdulillah saat ini karena dia punya rezeki yang lebih dari Indonesia, dia sudah mengurus visa yang cukup mahal juga ini biayanya. Dan dari Bangkok beliau langsung ke Mekah, ke Riyadh pada saat itu. Nah, kita dari Bangkok pada saat itu flight langsung ke Muscat, karena mungkin mungkin itu adalah signal dari Allah. Memang pada saat waktu kami di Bangkok, karena memang kan tujuan awal kita sebelum musim haji kita sudah tiba di Saudi. Nah, karena ada pandemi yang kita seharusnya masuk Singapura negara pertama itu di bulan Januari, tapi kita bisa masuk nanti bulan April, sehingga ada sekitar 3-4 bulan over lah ya, iya, yang nggak bisa diapa-apain. Yang nggak bisa diapa-apain. Nah, itu yang contohnya kita hanya sekedar merencanakan, dan Allah yang membuat itu kondisi seperti itu. Nah, sampai di Bangkok tentunya kita lihat dari prediksi kita, dan kita memang mau menyelesaikan jalur darat. Nah, alhamdulillah tiba-tiba Myanmar tidak bisa dilalui, dan tiba-tiba juga kita tidak bisa mengapply visa India. Sedangkan kalau kita perhitungkan dari Bangkok sampai di Mekah itu tentunya kita tidak keburu haji, karena itu kurang lebih sisa 2 bulan. Nah, sehingga pada saat saya browsing, saya dapat Oman pada saat itu yang bisa elektronik visa, walaupun pada saat itu Dubai juga bisa elektronik visa ya. Nah, karena yang saya dapat terlebih dahulu Oman, sehingga karena Oman kan kalau dilihat dari peta, Oman yang lebih dekat daripada Dubai. Okay. Nah, sehingga memilih Oman pada saat itu. Jadi dari Bangkok fly ke Muscat, dan dari Muscat kita lanjut bersepeda lagi sampai ke sini. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau saya boleh recap ya, ini perjalanan secara umum Indonesia masuknya mulai dari Singapura melalui Batam,
Berarti ke kedutaan Singapura sudah ya, KBRI kita di Singapura, kemudian KBRI Kuala Lumpur juga ya, Pak Fuad juga ke KBRI ya, kemudian di Bangkok juga saya lihat videonya ketemu dengan Pak Dubes di KBRI Bangkok ya. Terus habis itu Oman, kalau Pak Fuad langsung ke UAE sini ya. Oke, sip. Mungkin sekarang saya mau tanya mulai dari Mas Hairul ya, ada nggak kisah yang paling menarik dalam perjalanan? Tadi kan saya tanya motivasinya, kemudian saya tanya yang paling rendah, tapi mungkin yang nggak akan pernah dilupakan deh dari perjalanan ini. Pasti banyak ya, cuman mungkin satu semua. Itu dia, semua menarik pasti. Tapi yang paling menarik apa ya? Yang paling menarik apa ya? Semua karena berdua boleh juga sih kalau emang, tapi pasti beda lah ya. Apa paling menarik? Mungkin ketemu apa pertama kalinya, atau mungkin diapain orang, atau ini orang ada yang sampai gimana. Tapi terserah, saya juga nggak tahu. Bingung kalau apa? Ayo apa? Oke, kita kasih waktu untuk mengingat-ingat atau memilih ya, sebetulnya bukan mengingat. Kalau Mas Andi ada nggak yang paling menarik? Kalau yang paling menarik, karena ini tinggal di kampung ya, Khairul tinggal di kampung, jadi banyak hal-hal yang baru yang tentunya kaget pada saat di misalkan kota metropolitan, misalkan dari Makassar, terus Surabaya, terus Jakarta. Tentunya saya juga pribadi dari kota yang kecil di Gorontalo, tentunya kaget juga, maksudnya melihat kota-kota yang sebesar itu. Nah, ini pernah di salah satu mau ambil wudhu terus itu kan pakai sensor ya. Ini diputar-putar. Kejadian lucu seperti itu. Jadi nggak tahu gimana. Jadi kalau teman-teman membayangkan bagaimana ekspresi Khairul pada saat itu yang dipaksa diputar, dipaksa dipencet. Gak keluar akhirnya ya. Ternyata pakai sensor aja. Ternyata pakai. Oke. Sip. Kalau saya sih banyak yang menarik, yang hal-hal unik yang terjadi pada saya. Yang pertama itu, cuman saya tidak mau untuk menceritakan. Buat diri sendiri aja. Waduh. Buat diri sendiri ya. Padahal menarik loh. Kalau Mas Andi ada nggak? Tadi itu ceritanya Mas Hairul kan yang diceritain. Apa yang paling menarik? Jadi memang dari Gorontalo itu tentunya banyak yang mensupport perjalanan kami. Dan jadi selain kita menjual merchandise, jadi mungkin di sini ya kita start dari Gorontalo itu membawa bekal uang yang seadanya, yang cuman ratusan ribu rupiah pasti ini, dan alhamdulillah pada saat start itu banyak yang support dengan membeli merchandise. Dan banyak juga yang mensupport misalkan memberi tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, cuman ada yang satu hal yang menarik. Jadi masih di Sulawesi itu memang banyak orang yang kayak misalkan ada ibu-ibu yang bersimpati dalam perjalanan kami. Ada satu ibu-ibu dia rela dan rumahnya itu jauh masuk ke dalam dan rutenya kami itu tidak melewati itu. Jadi ibu-ibu itu datang kepada kami dan pada saat itu dia memberikan memberikan amplop pada saat itu, memberikan uang kepada kami pada saat itu. Dia bilang memang itu sebagian dari belanjanya tiap hari untuk sengaja disisihkan untuk kami berdua, dan beliau berharap mendapatkan berkah dari itu. Sebenarnya kami juga mau untuk menolak sumbangsi dari orang, maksudnya walaupun orang misalkan yang berpenghasilan sedikit tapi mau untuk berbagi. Nah, itu saya langsung bergelinang sendiri air mata pada saat itu, dan itu yang selalu teringat pada saat perjalanan. Jadi sedih. jadi sedih nih. Jadi memang banyak orang seperti itu yang membantu perjalanan kami, dan kami berharap di luar sana nantinya
apa ya? Jadi itu orang-orang yang yang berbagi seperti itu, walaupun mereka tidak datang ke Baitullah, minimal mereka berharap dengan sumbangsi itu menambah keberkahan di kehidupan mereka. Masya Allah, subhanallah. Menarik sekali nih, saya juga mau ikutan nangis. Iya. Dan tentunya ini yang menjadi perhatian juga. Kami berharap dengan perjalanan kami ini, kami bersusah payah untuk bersepeda ke Baitullah. Kami berharap kepada orang misalkan yang punya kelebihan rezeki dan mungkin belum terpanggil, mungkin bisa menjadi motivasi untuk bagaimana bisa datang ke Baitullah. Bisa terinspirasi dari cerita ini ya. Oke, lanjut dengan Pak Fuad. Kalau Pak Fuad ada nggak Pak selama perjalanan ini yang paling menarik mungkin yang bisa di-share dengan kita? Ya ada beberapa, ada mungkin sebagian aja yang saya ungkapkan. Jadi sama halnya seperti Bang Andi sama Bang Khairul, awalnya berangkat dengan uang sangu di saku itu cuma ratusan ribu, sama hal juga, saya juga begitu juga. Jadi saya yakin aja, pokoknya jalan aja ya, nanti insya Allah di jalan nanti insya Allah Allah bantu. Nah, alhamdulillah sampai pada saat itu sampai di Seremban itu, pada saat saya dapat sepeda baru itu, di situ saya terkagum sekali sama penduduk kota Seremban situ, Negeri Sembilan. Luar biasa sumbangsi mereka. Saya dari awal masuk Malaysia, pada saat di Pasir Gudang, itu sudah ada itu orang yang sumbangsi kepada saya. Padahal belum kenal, belum apa-apa, masih di Peri itu, masih masuk Malaysia, langsung dikasih. Saya kaget, tapi lama-kelamaan saya merasakan di Malaysia ini luar biasa, orang-orang yang ingin mendapatkan berkah perjalanan saya itu luar biasa. Sampai saya terharu ya, sampai di Seremban itu saya meniatkan ini, apa yang saya dapatkan ini bukan untuk saya aja. Jadi saya insya Allah nanti setelah dari Mekah, saya mau goes ke Palestina. Insya Allah nanti rezeki yang saya terima ini saya bagikan kepada anak-anak Palestina. Saya niatkan sudah insya Allah. Jadi saya luar biasa ini, ya semua ini karena Allah. Karena Rasulullah, karena wali-wali Allah yang dijarah-jarahin. Dan juga yang paling terkesan buat saya itu, pada saat ini saya keluar dari Kuala Lumpur menuju ke Bukit Kampung Janda Baik itu. Kampung Janda Baik itu luar biasa, itu jalanannya itu panjang, tanjakannya luar biasa. Jadi saya berangkat dari Kuala Lumpur jam 11 sampai ke dalam itu jam 12 malam. Karena saya nggak kuat, tanjakannya luar biasa itu, tanjakannya panjang, memang tol. Saya jalan malam karena di Malaysia itu kan rame lampunya, tidak gelap, jadi saya berani. Dan juga luas besar jalannya, saya jalan sendiri itu. Jadi sebentar naik, lihat turun gunung, wah alhamdulillah, ada lagi, oh alhamdulillah, itu gitu terus sampai mentok itu, sampai di Kampung Janda Baik. Saya kira sudah masuk tempat yang dituju, masih jauh sekalinya, masih jauh, masih ada 10 kilo. Saya masuk dari exit tol itu, saya masuk ke Kampung Janda Baik. Di situ saya lihat, waduh mati lampu, banyak lampu itu, nggak ada kampung, gelap sekali itu. Sampai Habaib yang di Muar itu minta berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya juga sambil berdoa, bersalawat. Dan juga senter ini sudah mati nih, mau mati ini, sudah redup. Tapi saya jalan aja, alhamdulillah ketemu lampu. Alhamdulillah sampai di dalam situ, dalam kampungnya itu sepanjang jalan itu ada 10 kilo itu, mati lampu. Oke. Itu jadi bikin deg-degan ya Pak ya? Karena iya, soalnya nggak kelihatan ini mata kan sudah juga.
Jadi alhamdulillah sama Allah masih dilindungin. Itu buat saya terkesan karena ya itu saya yakin karena bilang habaib yang di mana di Muar Malaysia itu saya kan juga dapat ijazah salawat ya, selama di jalan ini dapat ijazah salawat raja-rajanya salawat Fatih itu luar biasa itu. Saya percaya ya, karena sekali kita baca itu 6.000 kali atau 600.000 kali dari salawat biasa itu. Jadi saya selalu itu sebelum saya berangkat itu, pertama saya sebelum berangkat ke WS, saya pertama setelah sholat subuh itu, awal sholat subuh, zikirnya Allah, kesukaan Allah itu, zikirnya yang biasa diucapkan Nabi, terus zikirnya Rasulullah, kesukaan Rasulullah, zikir kesukaan malaikat, istighfar 1000 kali, salawat Jibril 1000 kali, salawat Fatih 100 kali, sampai sholat istiraq, suruh. Itu saya pokoknya saya mengejar itu tiap pagi setelah subuh itu saya. Itu juga amal itu pahalanya sama seperti orang haji. Iya benar, insya Allah. Itu saya kejar, makanya selama di sini saya bingung loh. Ini masjid kalau sudah tutup semua ini, mungkin mereka nggak ngejar surok ya. Setiap negara beda-beda ya Pak. Iya, kalau di Malaysia saya tunggu sampai di Thailand nyantai sampai subuh saya sampai siang itu. Jadi saya sendirian itu sampai ya alhamdulillah. Sampai duha lah ya. Sampai duha, sekalian sampai duha saya. Memang itu saya rutin begitu. Alhamdulillah dalam perjalanan ya alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sebetulnya nih ada yang missing ya. Saya dapat bocoran bahwa sebetulnya cerita yang menarik salah satunya nih bahwa kedua orang ini kan pergi belum menikah statusnya ya. Tapi tahu-tahu ada yang dapat istri di jalan. Yang mana ini? Bukan di jalan, di rumahnya. Bukan di jalan, di rumah. Di rumahnya. Orang boleh cerita, Mas Andi berarti ini yang ketemu jodoh di jalan. Iya, jadi Masya Allah. Di rumahnya. Oh, di rumahnya. Maksudnya dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. Karena kalau dapat jodoh di jalan berarti ditabrak ini itu nanti. Ditabrak sepeda kalau di jalan. Iya, betul. Jadi betul ya. Konten baru jadinya. Ya, pengantin baru ini Pak. Jadi dalam perjalanan niatnya mau ke Mekah, dapat rezeki, insya Allah percaya dengan apa yang diberikan Allah, ternyata dapat istri juga. Itu gimana tuh ceritanya Mas Andi? Sedikit aja boleh mungkin. Sedikit. Jadi memang pada saat jalan, alhamdulillah dapat istri yang orang Gorontalo. Oke. Cuman sudah tinggal di Sidoarjo pada saat itu. Alhamdulillah cuman 4 kali bertemu karena saya lihat juga agamanya baik, dia mau belajar agama, karena memang dalam memilih seorang istri itu ada 4 ya, apa itu agamanya, bukan keturunannya, terus asal usulnya tuh keturunannya sama aja ya. Iya. Harta yang pertama kecantikan, harta dan keturunan, dan yang ketika kita mau selamat agamanya. Nah, sehingga alhamdulillah pada saat itu saya langsung datang ke rumah orang tuanya dan saya melamar. Alhamdulillah tidak ada. Tapi orang tuanya tahu Mas masih dalam perjalanan? Iya. Status belum bekerja. Coba bagaimana meyakinkan orang tuanya? Ini iya, di luar memang, dari cerita ya, tapi seru loh Ibu dan Bapak. Memang status, memang saya belum bekerja. Bukan, saya nggak punya pekerjaan, tapi saya tetap bekerja. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dapat istri yang soleha mungkin ya. Jadi bisa insya Allah jadi bisa bertahan. Cuman terakhir ketemu itu waktu di Batam, alhamdulillah. Oh, sempat ketemu lagi sebelum berangkat. Oke. Jadi pengantin baru nih Pak statusnya nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana nikahnya? Alhamdulillah. Iya, nikah di Sidoarjo, dan alhamdulillah
dapat keberkahan dari perjalanan. Mungkin ada kawan-kawannya atau yang juga yang lagi jomblo gitu. Iya, Mas Hairul. Oh iya, nanti Pak Fuad. nanti insya Allah. Oke, Masya Allah. Lanjut. Baik, saat ini berarti sedang di Abu Dhabi ya, Mas Andi dan Mas Hairul tiba tanggal 18 Juni ya, betul, Ya, di Abu Dhabi. Pak Fuad tiba 2 hari kemudian ya, Iya, tanggal 21. 20 atau 21 ya? 21, oke, 3 hari kemudian berarti. Oke. Saat ini prosesnya sedang apa berarti di Abu Dhabi ini? Mungkin Mas Hairul dulu. Lagi ngapain Mas sekarang di Abu Dhabi ini? Sekarang kami masih berdoa dan berikhtiar untuk bagaimana bisa mendapatkan visa dan memang kecil kemungkinan, tapi kami berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ikhtiar ini dan doa dari teman-teman semua, dari orang-orang yang di luar sana yang mendukung perjalanan kami, semoga kami dimudahkan dan kami juga mendoakan daripada kebaikan teman-teman semua bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Insya Allah, amin. Berarti sama ya, bertiga ya. Oke. Mungkin saya boleh tanya sedikit nih lanjutannya ya. Dulu tadi kata Mas Andi sudah sempat mencoba ya di Jakarta. Pak Fuad juga berarti sudah sempat mencoba untuk apply visa dari kedutaan Saudi di Jakarta. Oh, kalau Pak Fuad belum ya? Belum pernah. Oke. Waktu dulu kendalanya adalah belum buka. Belum buka memang. Semua visa untuk jemaah dari Indonesia memang Belum buka. Ya. Oke. Dan itu sampai posisi berangkat keluar dari Batam memang belum ada buka. Tapi memang apa ya? Kalau kita mengajukan dari Indonesia untuk ini memang tidak ada ya untuk porsi haji dari kita, karena memang tidak, niatnya memang dari awal haji ya. Iya, memang kita tidak punya tidak memiliki kuota haji. Tentunya kita tidak akan pernah mengganggu kuota haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan memang awalnya tujuannya haji, dan minimal misalkan kalau kita tidak bisa haji minimal umroh. Dan kalau umroh insya Allah lebih mudah daripada ini. Nah, jadi perjalanan kami bersepeda sebenarnya kami sangat berharap dengan perjalanan kami bersepeda ada kebijakan tersendiri dari Kerajaan Arab Saudi itu sendiri, seperti itu. Oke. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita memang saat ini dalam proses untuk membantu. Kita tentu menggantungkan harapan setingginya ya. Semua kita berserah pada Allah. Dari Kedutaan Besar Saudi di sini proses sudah berlangsung, tapi ya memang itu tadi kita juga mendapatkan informasi bahwa memang ini hal luar biasa yang ya mungkin hanya Allah yang akan memberikan nanti seperti apa ya gitu. Oke, lanjut, harapan ke depan Pak Fuad gimana Pak? Kalau tadi Mas Andi sempat menyinggung ya kalau nggak bisa haji umroh, kalau Pak Fuad gimana nih Pak? Harapannya masih tetap semangat insya Allah bisa haji? Sama aja, pokoknya saya akan berusaha dengan bersepeda, mudah-mudahan bisa sampai ke makam Rasulullah SAW. Nah, itu kalau untuk haji itu mungkin bonus buat saya. Ya, dan juga alhamdulillah kalau diberi sama Allah haji itu berarti kita bisa melengkapi rukun Islam kami. Kewajiban jadi, kita ya. Ya, jadi kedepannya saya insya Allah setelah dari Mekah saya mau touring sendiri keliling dunia Arab, insya Allah. Sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, saya ingin ziarah-ziarah ke makam wali-wali Allah sama silaturahmi. Mungkin ke Yaman dulu. Setelah itu mungkin ke Palestina. Pokoknya saya insya Allah selagi saya berada di sini, selagi saya di dunia di tanah Arab, saya ingin sekali karena kesempatan yang baik. Dan juga masih kesempatan diberi Allah, saya masih ada kekuatan kesehatan. Itu nikmat rezeki yang luar biasa buat saya. Oke. Kalau Mas Hairul, bismillah, tadi kan kita udah sama-sama tahu ya bahwa kita targetnya haji yang paling tinggi, kalau tidak bisa ya umroh. Nah, kalau itu sudah terlaksana, misalnya haji atau umrohnya terlaksana nanti, setelah itu mau ngapain? Nikah. Dibantu dijawab sama Pak Fuad. Dibantu dijawab Pak Fuad, nikah. Terima kasih. Kalau saya sih belum kepikiran sih, karena sekarang yang di benak saya itu bagaimana bisa sampai
apapun bentuknya, intinya saya bisa melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah. Entah mau dapat visa apa, itu tergantung rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dan untuk berpikir ke depan mungkin seperti apa yang disampaikan tadi, mungkin kita sama-sama jomblo, insya Allah diberikan jodoh lagi. Amin Allahumma amin. Oke. Diberikan jodoh yang soleh dan Amin. Siap. Oke. Ada pesan, mungkin kita sudah sampai di bagian akhir ngobrol-ngobrol kita. Wah, udah selesai. Belum selesai. Masih ada 2 pertanyaan tuh, sebetulnya masih banyak sih, tapi mungkin saya ingin bertanya dulu, ada pesan nggak secara umum buat yang menonton, baik itu umat muslim atau penonton secara umum, ibu dan bapak yang menyaksikan kita dalam podcast ini, ada pesan nggak Pak Fuad mungkin? Kalau saya sih pesan, kalau mungkin di antara sahabat-sahabat ini ada yang pingin ke Mekah dengan bersepeda, ya perlu niat yang kuat, tekad yang kuat, karena dari situ bisa akan berlanjut. Kalau cuma angin-anginan, pingin apa itu istilahnya, panas-panas apa itu, jangan, jangan, lebih baik jangan, karena ini perjalanannya luar biasa, ini tantangannya luar biasa. Dari sisi alam, dari sisi daerah masing-masing, dan juga mungkin fisik kekuatan ini luar biasa. Dan juga kalau sahabat-sahabat ini memang yang sudah mampu, bagaimana kalau bisa naik pesawat ya naik pesawat. Benar. Ya, karena ini sudah kesempatan kita, mumpung lagi kita masih hidup, masih diberi kekuatan sama Allah. Kunjungilah rumah Allah. Sama halnya saya juga, kalau saya lagi di jalan-jalan itu, saya tidak hanya jalan-jalan aja, ada rumah Allah saya pampirin, karena itu rumah Allah. Masjid-masjid beda kalau kita jalan-jalan ke kampung, itu yang kita tuju teman, kawan, tapi sama rumah Allah nggak dimampirin. Padahal kita ini hidup ini di dunia ini hanya numpang. Ya, jadi alhamdulillah selama ini saya bersyukur bisa mampir-mampir ke rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan ini ada syafaatnya. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti mereka berkata, Allah dulu itu si Fulan pernah ke rumah di sini, ke rumah masjid saya. Tolong Allah ikut sama saya masuk surga. Insya Allah amin. Jadi ya itu saya pesan satu lagi yang membuat saya ini terus semangat, cintailah Rasulullah. Kita cinta Rasulullah, kita berarti juga cinta sama Allah. Kita kenal Allah, kenal agama Islam karena Rasulullah. Kita kalau tidak kenal Rasulullah, kita semua ini mungkin masuk neraka, kata Allah. Jadi kita banyak-banyak bersalawat, pesan saya itu. Jadi kita malu sama Allah, sama malaikat, mereka bersalawat terus. Sedangkan kita tidak salawat-salawat. Jadi dengan banyak-banyak salawat, insya Allah kita akan dekat sama Rasulullah. Siap. Baik. Dari Mas Andi, apa pesannya? Ya, yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang mensupport atau mendukung perjalanan kami. Dan tentunya banyak pihak yang telah mensupport perjalanan kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Dan tentunya dengan perjalanan bersepeda ini banyak pelajaran yang kami dapat di jalan, dan kami berharap bisa bisa memotivasi teman-teman pesepeda juga ataupun masyarakat Indonesia secara umum. Dan saya pernah bertemu dengan beberapa komunitas sepeda yang memang sangat positif. Jadi misalkan di tiap minggu itu mereka ada bersepeda tapi dengan berbuat kebaikan, misalkan membangun tempat ibadah. Jadi kami berharap dengan jadi ada yang kayak kita bersepeda tapi ada yang kita belajar di jalan dan mungkin bisa diterapkan di Gorontalo, dan ini bisa bisa menjadi contoh juga
bagi teman-teman mungkin kalau ada alangkah baiknya setiap pekan misalkan bersepeda ada kegiatan-kegiatan positif di dalamnya seperti itu, karena memang kita kan hidup ini hanya sekali ya, dan mungkin alangkah lebih baiknya buatlah hidup itu lebih berarti lagi dengan selalu berbagi manfaat, berbagi kebaikan seperti itu. Masya Allah, sip. Mas Hairul, silakan. Ada pesan apa nih buat yang nonton? Dari saya terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini. Dan untuk para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, kami hanya bisa mendoakan, dan ketika teman-teman sekalian punya masalah apapun itu, dan apapun masalah Anda, hemparkan sejadah Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang bisa menolong kita ketika kita kesulitan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Terima Allah. kasih. Siap. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan nih, tapi takutnya 2 hari kita podcastnya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Itu tadi pesannya memang harusnya penutup, tapi saya baru ingat sebetulnya baik Pak Fuad maupun Mas Andi dan Mas Hairul ini sebetulnya mendokumentasikan perjalanannya melalui media sosial ya. Yes. Pak Fuad tidak ada YouTube tapi ada Instagram ya Pak ya? Ada Instagram, Facebook juga? Ada Facebook, ada juga. Twitter. Ada Twitter juga, oke. Nanti kita mungkin sama Pak Dori akan ditaruh tuh di bawah nama akunnya, boleh ya Pak ya? Biar Boleh, orang bisa melihat. Mas Andi juga sama Mas Hairul ya. Kalau Mas Andi misalnya satu akun bersama ya, Muslim Youth Muslim Youth Journey. Oke. Pertanyaan saya adalah, itu berarti sambil menggoes, sambil upload, manage media sosial itu sulit loh. Itu gimana tuh? Ya, dikerjakan sendiri Pak Fuad? Saya kerja sendiri, jadi sambil jalan, sambil megang HP, sambil ya pokoknya sambil kamera sendiri. Nanti pas sudah selesai istirahat baru saya edit. Ya, diedit juga? Ya, diedit jadikan satu, kan nggak bisa lama-lama begini. Nanti Jadi jatah ya paling Pak? sebentar, 15 menit, 20 menit, 15 detik, 20 detik sudah. Nanti baru saya gabung-gabungkan, ya itu setelah itu sudah saya bikin status di mana, di Facebook, Instagram gitu. Dan di Twitter. Oke, kalau Mas Andi sama Mas Hairul? Ya tentunya kalau edit juga tetap edit sendiri. Kalau untuk video, alhamdulillah sedikit sekali sedikit sekali tahu untuk edit video, dan untuk deskripsi paling cuman lewat voice note dulu. Jadi lewat voice note, jadi ada yang membantu untuk menuliskan. Jadi ngupload di media sosial. Jadi ada tim sebetulnya ya? Iya, alhamdulillah. Dengar-dengar istrinya nih yang membantu jauh-jauh di Sidoarjo, betul? Alhamdulillah. Masya Allah, jadi dapat istri dan admin juga Pak. Tapi sebenarnya kalau untuk tim itu sendiri, kami juga buat tim ya. Tim entah itu, jadi kita ada tim supporting dari Gorontalo, dari Bandung, dan hampir di tiap-tiap daerah, misalkan di Singapura, di Malaysia. Jadi ada orang yang misalkan mengontrol perjalanan kami. Jadi kami juga buat ada satu grup itu informasi perjalanan. Jadi semua orang yang mensupport perjalanan kami undang di situ, update. Jadi minimal mereka bisa kontrol, dan misalkan informasi misalkan kita membutuhkan informasi apa, dan alhamdulillah bisa lewat situ juga. Jadi kita alhamdulillah bisa terbantukan. Oke, Masya Allah. Oke, sip. Sepertinya kita memang sudah harus mengakhiri ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banyak, Ibu dan Bapak sekalian. Saya sebagai bagian juga dari KBRI Abu Dhabi ingin menyampaikan beberapa disclaimer. Jadi kami tentu akan mengapresiasi berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh WNI yang memiliki niat seperti para bapak yang sudah menyampaikan kisahnya tadi. Mereka adalah pesepeda yang
dengan segala motivasi yang sangat kuat hingga akhirnya sekarang sudah tiba di Abu Dhabi. Saran kami kepada para pesepeda atau siapapun orang Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh kemudian akan masuk ke Saudi melalui Persatuan Emirat Arab, melalui Abu Dhabi khususnya, maka jika dimungkinkan kita harus mempersiapkan perjalanan jauh-jauh hari dan kalau memang sudah ada komunikasi yang dilakukan lebih awal dengan KBRI, tentu itu akan lebih baik. Tapi kami juga lebih kuat lagi menyarankan agar ibu dan bapak yang ingin melakukan hal serupa seperti ini, perjalanan darat, baik itu jalan, sepeda motor atau sepeda biasa, itu memang sebaiknya sudah memberikan notifikasi juga kepada Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, sehingga semua pihak-pihak yang nantinya akan bekerja sama, yang akan kemudian memberikan kemudahan, itu juga sudah terinformasi lebih awal. Saat ini KBRI tentu mengapresiasi upaya dan motivasi. Mungkin sebagai gambaran saat ini cuaca di luar itu 40 sampai 45, bahkan hari ini 50 derajat Celcius. Kita aja keluar dari ruangan ber-AC tuh langsung mau masuk lagi gitu. Jadi sampai di TikTok tuh ada what to do in summer in Dubai atau in Abu Dhabi gitu ya. Go to the mall. Kedua, take a cab, go to the mall. Ketiga, Grab, Uber. Apapun itu ujung-ujungnya nggak ada yang mau keluar. Gitu. Tapi bapak-bapak ini malah bersepeda gitu. Bayangkan, dan ini belum di musim panas puncaknya gitu ya. Jadi kembali lagi pesan kami adalah kita tetap menghargai, kita tidak mungkin kemudian tidak menghentikan semangat yang sudah ada, tapi akan lebih baik jika semua sudah dipersiapkan dengan lebih awal, sehingga Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta kemudian sudah terinfo. Kalau memang sudah punya visa dari sana lebih baik, kalau memang belum maka mereka menyampaikan bahwa sebaiknya memang sudah diinfo jauh-jauh hari gitu. Nah saat ini mungkin kami memahami bahwa Bapak bertiga memang terkena dengan pandemi, dengan COVID begitu ya. Jadi memang ada beberapa tempat yang tidak terbuka dan memang pada saat keberangkatan pun memang belum dibuka visa untuk orang Indonesia untuk masuk ke Saudi. Dan itu yang menjadi salah satu alasan kita juga terus termotivasi untuk membantu. Jadi kita akan tunggu update-nya dari Pak Fuad, Mas Andi dan Mas Hairul. Bismillah, mohon doa dari Ibu dan Bapak sekalian. Kita akan update kalau nanti memang mereka mendapatkan visanya, insya Allah amin. Bagaimanapun caranya, kita doakan sama-sama ya. Amin. Oke, baik, mungkin demikian yang disampaikan sebagai penutup dari kami juga sebagai KBRI Abu Dhabi. Dan semoga apa yang tadi dibagi dalam podcast kita ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Kalau saya catat satu hal yang menyatukan dan menjadi motivasi terkuat adalah tentu kerinduan terhadap Allah dan Rasul, dan tentunya niat yang besar untuk menuju Baitullah, begitu ya. Amin. Para bapak sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga menjadi barokah, dan tentu nanti habis ini kita juga akan taruh alamat media sosialnya ya. Jadi kalau ada informasi yang bisa dibagikan kepada mereka yang termotivasi, terinspirasi atau apapun itu yang ingin berkomunikasi dengan Bapak bertiga bisa menghubungi lewat media sosial. Status juga boleh ya, status single. Masih ya, pesan masih kuatnya Mas Hairul, juga. ayo dong kayak Pak Fuad dong ya. Akan nanti kita akan diskusi di belakang layar nanti insya Allah. Oke. Yang penting sudah ada channel. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita tutup saja podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan dari kami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.